Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Sebelum saya menjelaskan pengertian atau materi dari hukuman mati, aborsi, dan eutanasia, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Maria Putri Ninci, kelas 2021D, NPM 21103204. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang aborsi. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa aborsi adalah prosedur medis yang akan dilakukan untuk mengakhiri kehamilan. Dan ini menjadi isu yang sangat diperdebatkan di banyak negara. Pendapat tentang aborsi terbagi berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu ada pro pemilihan dan kontra pemilihan. Pendapat tentang aborsi yang berikut adalah terbagi berdasarkan beberapa pertimbangan. Itu terbagi dalam dua pertimbangan. Yang pertama adalah pro pemilihan, yang kedua adalah pro kehidupan. Yang pertama adalah pro pemilihan. Jadi pro pemilihan itu adalah berargumen bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh mereka, termasuk apakah mereka ingin melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Dalam pandangan ini, aborsi dianggap sebagai hak asasi perempuan untuk memilih dan mengontrol reproduksi mereka, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti ancaman terhadap kesehatan ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan. Yang kedua adalah pro kehidupan. Di sisi lain, pendukung pro life atau pro kehidupan berpendapat bahwa kehidupan dimulai pada konsepsi dan aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehidupan yang potensial. Mereka percaya bahwa kehidupan harus dihargai sejak awal kehamilan, dan dengan demikian aborsi dianggap sebagai pembunuhan. Jadi menurut saya bahwa saya percaya bahwa masalah aborsi sangat bergantung pada situasi dan konteks individu. Hal ini berkaitan dengan hak tubuh, kesehatan ibu, kesejahteraan emosional dan fisik. Namun aborsi juga bukan sesuatu yang diambil dengan ringan dan harus dilakukan dengan pertimbangan matang serta dalam kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga moralitas sosial. Yang kedua adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah tindakan menghukum seseorang dengan cara merebut nyawanya sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati seringkali sangat emosional dan berakar pada keyakinan tentang keadilan dan pembalasan. Baik, jadi hukuman mati adalah cara yang efektif untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan serius seperti pembunuhan atau terorisme. Hukuman mati juga dianggap sebagai bentuk pencegahan atau peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Di sisi lain, hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati tidak membuktikan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan dan sering kali dapat disalahgunakan. Mereka juga menyoroti potensi kesalahan pengadilan, di mana orang yang dihukum mati mungkin tidak bersalah. Setelah itu, ada juga pandangan moral yang menekankan bahwa tidak ada pihak yang berhak mencabut nyawa orang lain meskipun orang tersebut melakukan kejahatan. Jadi menurut saya cenderung menentang hukuman mati karena potensi kesalahan pengadilan dan ketidakmampuan sistem hukum untuk secara sempurna menilai setiap kasus. Ada banyak kasus di mana orang yang dihukum mati ternyata tidak bersalah. Jadi itu adalah penjelasan berkaitan dengan hukuman mati. Yang berikutnya adalah eutanasia. Jadi eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan.
seringkali pada individu yang menderita penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan. Terdapat dua bentuk eutanasia, yaitu aktif atau langsung mengakhiri hidup, dan pasif atau menghentikan perawatan yang menjaga hidup. Jadi, individu harus memiliki kontrol atas kehidupannya sendiri, termasuk hak untuk memilih mengakhiri hidup. Jika mereka menderita sakit yang tidak tertahankan, eutanasia dianggap sebagai tindakan belas kasih yang memungkinkan seseorang untuk mati dengan martabat dan menghindari penderitaannya yang tidak perlu. Di sisi lain, eutanasia berpendapat bahwa kehidupan manusia harus dihargai sepenuhnya, dan bahwa eutanasia bertentangan dengan nilai moral yang menganggap hidup sebagai suatu yang tidak boleh dihentikan begitu saja. Mereka juga khawatir bahwa legalisasi eutanasia bisa disalahgunakan atau menekan individu yang rentan untuk memilih kematian atas desakan luar, misalnya dari keluarga atau sistem medis. Jadi, menurut saya percaya bahwa eutanasia adalah isu yang sangat pribadi, harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan etis yang mendalam. Pada kasus-kasus tertentu di mana seseorang menderita sakit yang sangat parah dan tidak ada harapan untuk pemulihan, eutanasia bisa menjadi pilihan yang lebih manusiawi untuk menghindari penderitaan yang tiada henti. Namun, keputusan ini harus melibatkan persetujuan yang sangat sadar dari individu yang bersangkutan, serta pengawasan medis yang legal yang ketat untuk memastikan bahwa itu dilakukan dengan niat yang benar dan bukan karena tekanan eksternal. Dapat disimpulkan bahwa ketiga isu ini adalah perdebatan yang memerlukan pertimbangan berbagai faktor, mulai dari hak individu, keadilan sosial, hingga dampak moral dan etis. Sebagai manusia, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit dan harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Pembicaraan yang terbuka, berbasis fakta, dan penuh empati sangat penting dalam membahas isu-isu sensitif ini. Jadi ini adalah pembahasan mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Sekian dan terima kasih.